Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliaulah menyiarkan agama yang benar, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semoga senantiasa kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Ada 3 hal dasar yang membangun sebuah peradaban yang menentukan kualitas sebuah peradaban tersebut. Yang pertama ialah ketika suatu peradaban dibangun berdasarkan sains dan teknologi, mungkin kita dapat melihat contohnya seperti Kolosium Romawi. Dengan melihat itu, kita dapat ketahui bahwa Yunani saat itu merupakan bangsa yang maju. Betapa detail Kolosium Romawi dirancang, mulai dari penggamaan suara hingga penyaluran airnya dirancang dengan sedemikian rupa. Pada saat itu, Kolosium Romawi dipakai untuk pertandingan manusia dengan binatang buas. Kolosium Romawi ini dipakai untuk menghukum tahanan-tahanan yang gemar melarikan diri. Penonton bersorak-sorak dan bertepuk tangan dengan melihat manusia dicabik-cabik. Mungkin disinilah kita perlu garis bawahi bahwa jika suatu peradaban dibangun berdasarkan sains dan teknologi, maka rasa humanisme manusia akan hilang. Rasa memanusiakan manusia akan hilang. Selanjutnya yang kedua, ketika sebuah peradaban dibangun berdasarkan nilai kemanusiaan, tentu kita tahu sisi positifnya, bahwa jika peradaban dibangun dengan rasa kemanusiaan, maka manusia akan saling menghargai. Namun, kita juga mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Bisa jadi, manusia tersebut membuat peraturan berdasarkan egoismenya. Dan jika itu terjadi, maka akan timbul suatu konflik. Lalu, yang ketiga yaitu ketika suatu peradaban dibangun berdasarkan ketuhanan. Bisa dibilang, jika peradaban dibangun dengan nilai ketuhanan, maka peradaban tersebut berada pada puncaknya. Mengapa bisa begitu? Dapat kita lihat pada masa kejayaan Islam. Jika kita membangun sebuah peradaban dengan nilai ketuhanan, maka sains dan teknologi, nilai memanusiakan manusia tidak akan hilang dan akan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Apalagi dalam agama Islam mengajarkan untuk makhluknya saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, dapat kita katakan bahwa jika sebuah peradaban didasarkan pada ketuhanan, maka peradaban itu berada pada puncaknya. Contohnya, pada negara Arab,
Zaman dahulu tidak ada yang tertarik datang ke negara Arab. Tidak ada air terjun, tidak ada gunung, tidak ada tempat wisata. Yang ada hanya gurun pasir. Mungkin ada orang yang tertarik, namun tertarik dengan keadaannya saja. Apalagi pada saat itu orang-orang di negara Arab mempunyai rasa egoismenya yang tinggi. Mereka tidak segan-segan mengubur anak mereka hidup-hidup. Namun, ketika agama Islam masuk ke negara Arab menjadi lebih baik. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah peradaban berdasarkan nilai ketuhanan. Jika kita berbicara tentang kejayaan Islam, pada saat itu orang-orang Islam sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Pada saat itu, jika kita membuat sebuah buku dan buku itu akan ditimbang, maka akan diberi emas yang emasnya akan sesuai dengan berat timbangan buku tersebut. Orang-orang sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Tidak hanya itu, jika semisal orang Islam berpergian ke luar negeri, maka pemimpin-pemimpinnya akan meminta oleh-oleh. Bukan berupa makanan atau mainan, namun meminta oleh-oleh buku. Pada saat itu juga telah dibangun perpustakaan pertama. Perpustakaannya bernama Baitul Hikmah. Perpustakaan tersebut dibuat dengan sangat nyaman, bahkan ketika kita ingin tidur di sana pun diperbolehkan. Selain itu, yang mendapat emas bukan hanya orang-orang yang membuat buku, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang menerjemahkan buku tersebut. Maka dari itu, banyak ilmuwan Muslim yang muncul, contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina yaitu seorang bapak kedokteran yang mempunyai nama lain Avicenna. Dia dinamakan Avicenna karena pada saat itu ada perang salib. Dan perang salib itu menghancurkan perpustakaan. Mereka membuang karya-karya ilmiah, karya tulis dan buku pelaut. Hingga laut tempat dibuangnya buku tersebut dinamakan Laut Hitam, akibat dari efek tinta buku yang luntur. Hanya ada beberapa buku dan karya yang diambil. Mereka menerjemahkannya namun mengganti nama pencipta buku tersebut dan mengklarifikasi bahwa buku tersebut milik orang-orang Yunani. Jadi, pada saat itu, karya Ibnu Sina diambil dan diterjemahkan. Lalu diganti namanya menjadi Avicenna agar tidak ada unsur nama Islam pada buku tersebut. Pada zaman itu, Ibnu Sina memiliki pondasi ilmu. Pondasi ilmunya adalah ilmu agama dan ilmu filsafat. Jadi ia membuat buku-buku, mencari buku-buku bergantung dengan Al-Quran. Ia berorientasi mencari ilmu dengan Al-Quran. Sedangkan ilmu kedokterannya ia pelajari secara otodidak. Dan hebatnya lagi, buku ciptaan itu sampai sekarang masih dipergunakan. Lalu selanjutnya, mengenai hal-hal yang bisa kita temukan dari kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, yaitu dapat kita lihat dari sains dan teknologi, salah satunya di bidang astronomi. Lalu ditetapkannya patokan waktu oleh Al-Batani,
yang pada saat itu ia menemukan bahwa lamanya bumi mengelilingi tata surya yaitu sebanyak 365 hari, yang mana ia juga mengubah sistem perhitungan lama yang awalnya satu hari ada 60 bagian menjadi 12 bagian, dan ditambah dengan 12 jam waktu malam menjadi satu hari ada 24 jam. Dan semenjak abad ke-17 Masehi, patokan satu hari 24 jam ini menjadi populer hingga sekarang. Contoh lainnya ialah penemuan kalender Islam oleh Umar bin Khattab, yaitu khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Bayangkan, Islam sendiri ialah penentu tanggal, bulan, dan tahun yang berkaitan dengan ibadah dan hari besar umat Islam. Juga ada pada ilmu matematika, yaitu penemuan algoritma dan penemuan angka nol oleh Al-Khawarizmi. Selanjutnya pada ilmu fisika oleh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yaitu optik. Juga di ilmu kimia seperti penemuan alkohol, asam sulfat, dan nitrat yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, dan masih banyak lainnya ilmu-ilmu yang berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban dunia yang ditemukan oleh umat Islam. Saya kira itulah tadi ceramah yang saya dapat sampaikan. Demikian ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.